Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Eko Pamuji di channel Eko Pamuji. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat soal Google Form bagi pemula. Mungkin teman-teman udah pernah lihat video YouTube sebelumnya, tapi nyoba nggak pernah berhasil gitu ya. Atau videonya terlalu cepat. Jadi tekniknya teman-teman, kalau saya sendiri melihat video YouTube itu, kita lihat dulu dari awal sampai dengan akhir. Sudah selesai mudah caranya, baru kita catat seperti ini langkah-langkahnya. Sudah itu baru kita coba praktekkan, kalau ada kendala kita lihat lagi YouTube-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti kalau masih belum paham juga teman-teman bisa tulis di komentar aja nanti. Nanti mungkin YouTuber akan membalas komentarnya seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan coba membuat soal Google Form pelan-pelan ya teman-teman ya. Oke, pertama-tama kita harus koneksi internet pasti ya. Kemudian kita buka saja di browser ini teman-teman, google.com. Kita bisa juga langsung buka Google drive.google.com ya, tapi saran saya kita masuk google.com aja teman-teman, nanti biar teman-teman bisa eh, paham maksudnya login ke akun Google itu seperti apa. Oke teman-teman, kita langsung aja, saya buka google.com seperti ini, ketik saja google.com seperti ini teman-teman ya, enter. Kita tunggu loadingnya pelan-pelan aja. Oke, di sebelah kanan atas ini ada inisial E, artinya kita sudah login ke akun Gmail ini teman-teman. Kita udah login ke akun Google. Nah, kalau seperti ini kita pastikan ini email siapa, email kita bukan. Kalau iya berarti langsung saja kita pilih di sini dan pilih Drive ya teman-teman ya. Kalau misalnya belum login, misalnya kita klik di sini, saya logout dulu ya. Oke, misalnya kasusnya seperti ini nih, masih ada menu login, artinya kita belum login. Nah, maka dari itu kita login dulu. Kita login aja sini. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita diarahkan dengan alamat email kita. Nah, kalau ini nggak ada misalnya seperti ini teman-teman. Begitu teman-teman buka youtube.com, oke. Nah, begitu teman-teman buka google.com, keluarnya seperti ini. Nah, ini tinggal kita isikan aja alamat email kita yang biasa kita gunakan. Jadi, alamat email yang digunakan ini adalah alamat email Google atau alamat Gmail ya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan coba. Nah, ini adalah alamat Gmail saya. Jadi udah saya masukkan alamat emailnya. Kemudian saya pilih berikutnya. Nah, kalau teman-teman di sini passwordnya belum ada, silahkan teman-teman ketikkan. Kebetulan saya simpan di komputer saya, jadi sudah ada passwordnya. Kalau nggak ada, silahkan disimpan. Kebetulan saya sudah ada passwordnya, sudah saya simpan di komputer saya, maka langsung otomatis seperti ini. Kalau seandainya tidak ada, teman-teman bisa ketikkan aja. Oke, setelah itu kita pilih berikutnya seperti ini. Nah, ini yang dibilang sudah login ke akun Google atau ke akun Gmail, teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk ke sini, ke langkah 2. Nah, langkah selanjutnya kita pilih titik 9, teman-teman. Ini ada titik 9 ya. Titik 9 di sini. Kemudian kita pilih Google Drive. Nah, kemudian kita pilih Google Drive seperti ini. Oke. Nah, ini adalah drive kita. Nah, jadi isinya di sini hanya ada folder dari MGMP dan ini ada yang pernah kita buat. Kalau nggak ada teman-teman, belum ada kosong, berarti teman-teman pastikan pilih di Google Drive, di Drive saya ini ya. Nah, kosong, kemudian teman-teman bisa langsung buat aja. Pilih baru, Google Formulir, kemudian geser ke kanan, formulir kosong. Seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ini caranya untuk masuk ke formulir seperti itu teman-teman. Nah, langkah kedua, kita akan membuat soalnya teman-teman. Bagaimana cara membuat soalnya? Di sini di sini buat form nama. Nah, ini teman-teman, kita buat dulu di sini judulnya ya. Misalnya soal matematika atau terserah teman-teman gimana mau buatnya. Oke, misalnya di sini soal matematika atau soal ini, misalnya di sini saya ketikkan saja soal pengetahuan umum. Ini adalah judul dari formulir kita. Kita bisa klik di sini, teman-teman. Nah, ini nama filenya nanti soal pengetahuan umum. Nah, deskripsi ini teman-teman bisa isikan deskripsinya apa. Misalnya
soal ini untuk uji coba. Nah, teman-teman bisa jelaskan atau misalnya soal ini untuk kelas ini dan seterusnya. Boleh teman-teman silahkan. Nah, kemudian di pertanyaan tanpa nama di sini teman-teman bisa ketikkan di sini, klik di sini, kemudian ketikkan nama. Maksudnya apa? Kita pingin siswa nanti sebelum mengisi formulir ini, mereka mengetikkan nama dulu. Kemudian di sebelah kanan di sini teman-teman, kita pilih jawaban singkat. Kenapa jawaban singkat? Kalau pilihan ganda, maka kita harus menuliskan semua nama siswa yang tertera di sini. Nah, ini di sini kita pilih jawaban singkat saja. Kenapa jawaban singkat? Karena nanti siswa akan mengetikkan sendiri gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian teman-teman di sebelah sini ada namanya wajib diisi. Artinya gini, siswa tidak bisa mengirim nanti form ini sebelum mereka mengisi nama di sini. Jadi kita harus isi dulu. Jadi nanti siswa akan mengisikan namanya di sini. Oke. Ini tampilan seperti ini teman-teman. Kalau ini kita pakai tampilan HP atau misalnya atau pakai iPad ya. Nah, kalau kita mau tampilan komputer ini saya perbesar ya teman-teman ya. Ini nanti saya perbesar aja. Oke. Nah, tampilannya plusnya tuh di sini. Kalau handphone tadi seperti ini. Nggak jauh beda, lebih kurang sama, cuma posisinya aja yang berbeda. Oke, saya lihat tampilan komputer saja. Nah, setelah ini teman-teman, kemudian kita pilih tambahkan pertanyaan di sebelah kanan ini. Tambahkan pertanyaan. Nah, kita juga butuh kelas ya kan. Misalnya kelas kita butuh untuk apa? Untuk mengetahui bahwasannya nama siswa ini nih kelas berapa. Kadang-kadang ada dalam satu sekolah itu kan namanya yang sama. Misalnya Eko Pamuji ada 2 tuh. Nah, supaya tidak membingungkan kita buat kelas berapa dia. Nah, ini teman-teman juga bisa sebenarnya mau buat jawaban singkat, beasiswa mengetikkan sendiri kelas berapa. Atau bisa juga kita bisa pilih pilihan ganda. Nah, kalau saya lebih suka pakai pilihan ganda. Kenapa? Karena nanti siswa tinggal milih saja. Misalnya kelas kelas 10, ya udah kita buat 10. Kemudian ada lagi kelas 11, ya udah kita klik di sini teman-teman. Tambahkan opsi kelas 11. Kemudian kalau ada lagi ya kita tambahkan lagi di sini. Kelas 12. Kalau sudah cukup ya sudah. Seperti itu saja. Kemudian ini pertanyaan ini juga wajib diisi. Nah, supaya nanti kita mudah melihatnya. Oke? Sampai di sini teman-teman udah paham ya? Oke. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan soal. Nah, kita bisa langsung tambahkan di sini atau kita bisa tambahkan bagian. Maksudnya begini teman-teman. Jadi siswa itu pertama harus ngisi nama dulu. Setelah mereka mengisi nama dan kelas, nanti akan muncul berikutnya. Mereka klik berikutnya barulah masuk pertanyaan. Tapi kalau kita tidak berikan bagian ini, maka siswa begitu buka ini langsung bisa lihat soalnya. Heeh. Jadi kalau teman-teman suka yang mana, kalau misalnya tambah bagian, kalau saya biasa pakai tambah bagian. Kita pilih tambahkan bagian di sini teman-teman. Oke. Nah, jadi bagian kedua ini barulah kita isikan soal. Nah, ini di sini teman-teman opsional aja, boleh tuliskan soal pengetahuan umum, silakan kerjakan dalam waktu bla bla dan seterusnya, silakan. Oke, nanti diketik aja seperti biasa. Oke, teman-teman langsung kita lanjut. Lanjut berikutnya kita pilih tambah di sini teman-teman untuk membuat soalnya. Tambah. Nah, kemudian kita isikan di sini pertanyaannya, misalnya siapakah presiden pertama Indonesia? Nah, ini kan contoh aja ya, saya tulis huruf besar semua. Nah, misalnya Soekarno. Kemudian pilihan yang kedua, misalnya Soeharto. Kemudian yang ketiga, Habibie. Kemudian selanjutnya Gus Dur. Misalnya seperti itu. Nah, misalnya ada 4 opsi, ya udah tinggal kita buat aja seperti ini, teman-teman. Sudah selesai satu pertanyaan. Kemudian pertanyaan kedua, kita langsung tambahkan saja sini, teman-teman. Tambahkan pertanyaan. Nah, maka kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua misalnya ya tinggal kita ketikkan sama seperti tadi. Nah, misalnya di sini saya akan menampilkan sebuah gambar, ya kita klik saja di sini, teman-teman. Gambar, pilih. Misalnya kita lihat foto. Ada nggak? Nggak ada sama sekali foto. Kalau tidak ada, bisa cari di sini, teman-teman. Cari. Nah, kalau tidak ada gambar, nah kalau tidak ada gambar, kita bisa unggah saja. Di sini menu unggah, kita cari file yang mau kita
kita upload. Contohnya gambar inilah ya. Tunggu, saya cari gambar lain. Picture, apa ya? Oke, misalnya saya pilih gambar ini teman-teman. Klik di sini, open. Nah, kalau ada pertanyaan yang penjelasannya berupa gambar seperti ini teman-teman, kita bisa tuliskan di sini. Misalnya, bentuk usaha di bawah ini adalah titik-titik. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini bisa kita bilang misalnya home industry, pilihan gandanya ya. Kemudian apa ya? Eh, perusahaan jasa misalnya, atau yang lainnya lah teman-teman, bisa isikan apa, ada berapa pilihan, misalnya ada 3. Oke, ada 2 aja lah, ini kan cuma contoh, nanti kalau mau teman-teman tambahkan aja. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini kita sudah buat 2 soal. Nah, ini sudah selesai soal kita. Selanjutnya kita tinggal memberi kunci. Oke, pertanyaannya, kenapa kok di sini tidak ditulis wajib diisi? Ya bisa saja kita memberikan kebebasan kepada siswa, boleh dijawab, boleh tidak. Kalau sanggup, kalau bisa dia jawab ya silakan jawab, kalau tidak pun tidak apa-apa. Ini berarti kita tidak berikan wajib ya. Kalau kita wajib diisi berarti semua siswa wajib mengisi ini, walaupun nggak paham. Tapi kalau kita buat seperti ini, boleh diisi, boleh tidak. Nanti bisa dikirim. Oke, seperti itu. Kemudian teman-teman, kita membuat kunci. Jangan lupa kita membuat kunci. Kenapa? Karena sebenarnya kelebihan dari Google Form ini, ketika siswa sudah mengisi, siswa langsung bisa lihat skornya. Nah, kita juga tidak susah-susah harus memberikan feedback kepada siswa, ngirim lagi ini hasil jawaban seperti itu. Oke, jadi bagaimana caranya? Kita langsung pilih di sini teman-teman. Setelan. Kita pilih di sini jadikan kuis ya. Kita pilih kuis nih teman ya, kuis. Nah, kuis ini kita buat jadikan sebagai kuis. Nah, kalau kita sudah jadikan sebagai kuis, kita lihat di bawah di sini, maka nanti siswa akan tahu berapa skornya, apa jawaban yang benarnya, kemudian ada apa aja yang tidak dijawab. Nah, ini adalah feedback ke siswa, maksudnya siswa nanti akan tahu berapa nilainya, jawaban yang benar, dan apa saja soal yang tidak dijawab, seperti itu. Kemudian kita simpan. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita tinggal memberi kunci. Nah, kuncinya kita pilih di sini teman-teman. Misalnya soal nomor 1. Nah, ini dari sini ya. Nah, di sini kan tidak perlu kunci jawaban. Artinya siswa boleh mengetikkan bebas. Pilih kelas juga bebas. Nah, yang di sini kita berikan kunci untuk soalnya. Misalnya nomor 1. Pilih kunci di sini teman-teman. Klik di nomor 1, kemudian pilih kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya apa? Misalnya presiden pertama adalah Soekarno. Kita klik di sini. Ya kan? Poinnya berapa? Kalau ini kita 2 soal, maka poinnya 50. Gitu ya. Nah, ini kita bebas aja mau kita bikin apa. Semua tidak ada koma di sini ya, teman-teman ya. Jadi bulat, angka bulat. Oke, 50, kemudian kita pilih selesai. Nah, kita sudah memberikan skor untuk soal nomor 1. Di sini akan ada poin totalnya 50. Oke, kita lanjut scroll ke bawah. Nomor 2 di sini, bentuk. Oh, ini salah ketik ya. Oke lah, contoh aja kok. Kita klik di soal ini, bentuk usaha ini apa? Misalnya kita buat ini namanya home industry. Maka kita pilih kunci jawaban di sini. Kunci jawaban. Kemudian kita isikan poinnya berapa untuk soal ini, 50 misalnya. Ya udah 50. Kemudian kita lihat ke bawah, kuncinya apa? Kuncinya adalah home industry. Kemudian kita pilih selesai. Seperti itu teman-teman. Nah, selain itu tadi waktu kita memasukkan kunci, saya ulang lagi di sini. Misalnya tadi kita masukkan kunci seperti ini. Nah, di sini juga ada tambahkan masukan jawaban. Kita juga bisa memberikan jawaban yang benar kalau siswa tadi menjawab salah. Nah, tapi untuk pemula ini aja dulu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat video di channel saya. Ini alamat channel saya teman-teman. Nanti teman-teman bisa berkunjung ke sini, bisa lihat video-video saya yang lain untuk memperdalam contoh-contoh yang lainnya seperti itu teman-teman. Kemudian kita pilih selesai di sini ya. Udah selesai nih teman-teman, kita buat soalnya. Itu saja teman-teman, sangat mudah bukan? Nah, kemudian untuk mengirimkan kepada siswa kita tinggal pilih kirim di sini teman-teman.
kirim, kemudian kita pilih di sini. Ini kan kalau kita mau ngirim lewat email kita pilih di sini, kita tuliskan aja alamat email siswa. Tapi kalau kita mau mengirimkan via link, kita langsung pilih di sini teman-teman. Klik di sini, kemudian kita ini link. Nah, kemudian inilah link yang akan kita bagikan kepada siswa. Kalau kita mau langsung kita pilih salin di sini teman-teman. Nah, salin ini kan copy gitu ya. Kemudian dipaste saja di WA atau di Classroom, udah jadi. Seperti itu teman-teman. Kalau kita mau pendekkan ya kita bisa pilihkan pendekkan di sini. Maksudnya pendekkan linknya ya. Kan ini kan kepanjangan. Nah, ini kan jadi pendek nih. Kemudian kita salin, ini kita udah dapat link soal. Nah, ini yang kita bagikan kepada siswa. Seperti itu saja teman-teman. Sangat mudah bukan? Nanti otomatis kalau siswa sudah menjawab apa tampilan yang dikerjakan oleh siswa, langsung saja kita buka di tab baru sini, kita tes. Klik kanan, tempel. Oke, nanti siswa ketika klik link itu, maka dia akan diarahkan ke sini. Tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, soal pengetahuan nama, misalnya saya ketikkan nama Eko, kelas 10. Kemudian pilih berikutnya. Ini kan tadi kan pilih berikutnya. Nah, siapakah presiden pertama Indonesia? Misalnya saya jawab Soeharto. Mana? Oke, Soeharto. Kemudian yang kedua, usaha di sini merupakan apa? Home industry saya jawab misalnya. Kalau sudah, kemudian saya pilih kirim. Kita tunggu loadingnya. Oke, di sini sudah ada soal pengetahuan umum. Tanggapan Anda telah direkam. Kita juga bisa lihat skor siswanya ini ya. Siswa akan melihat klik di sini. Oke, tunggu loading. Oke. Nah, di sini skornya 50 dari 100. Jadi siswa dapat nilai 50. Ini jawaban siswa. Kelas 10 jawaban saya ya. Kemudian ini siapakah presiden? Saya jawab Soeharto. Salah. Poinnya 0 dari 50. Gitu ya. Nah, kalau ini nomor 2, bentuk usaha di bawah ini home industry. Benar. Poinnya 50. Maka 50 itu ini. Yang salah ini. Demikian teman-teman. Gitu saja cara membuat soal Google Form. Nah, kemudian kalau siswa sudah mengerjakan kan siswa keluar ya. Siswa keluar ini saya silang aja. Ini sudah selesai. Nah, kita nanti otomatis di tempat kita akan ada tulisan respon di sini. Ada satu orang yang merespon. Kita klik saja di sini. Oke. Nah, ini kita pilih silang aja. Oke. Nah, ini dia responnya. Ada yang merespon dengan nilai 50. Kemudian di sini pertanyaan seperti ini. Siapakah presiden pertama? Salah. Ini jawaban yang paling banyak salah dikerjakan oleh siswa. Ini nama tanggapan Eko. Baru kelas 10 aja yang ngerjakan. Seperti itu teman-teman. Ini soal pertanyaannya. Yang dijawab adalah Soeharto. Padahal yang benar adalah Soekarno gitu ya. Ini kita bisa analisis mana soal yang paling banyak dijawab salah oleh siswa. Oke, kalau kita mau melihatnya dalam bentuk Excel kita bisa pilih di sini. Tanda Google Spreadsheet ini ya. Kita klik di sini. Buat spreadsheet baru, kemudian kita pilih buat. Nah, maka kita sudah mendapatkan daftar nilai siswa. Nama Eko kelas 10 dengan nilai 50 dari 100. Jadi poin totalnya adalah 100. Si Eko ini dapatnya 50. Siswa ini mengerjakan jam 9.58 lebih 15 detik. Seperti itu, sangat rinci sekali penjelasannya. Nah, seperti itu saja teman-teman cara membuat soal Google Form untuk pemula. Mudah-mudahan video penjelasan ini bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.